Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Fajawardana. Saya di sini akan mewawancarai salah satu mahasiswa UIN Rendepan Palembang di kampus B Prodi Febi. Baik, saya akan mulai wawancara. Apa kabar, saudara Rizek? Alhamdulillah baik. Ini sebenarnya saya baru habis pulang dari MK ya ini. Baik, terima kasih. Saya akan mulai. Apakah saudara Rizek sudah siap? Oke, bismillah, siap ya. Yang pertama adalah apa pengertian dari kerangka karangan? Menurut saya sebenarnya kerangka karangan itu kayak sketsa dari sebuah penulisan atau sebuah paragraf gitu loh. Jadi ibaratnya tuh kayak susunan-susunan atau gagasan-gagasan yang terstruktur, jadi kayak ada urutannya gitu loh. Jadi gimana ya, itu bisa digunakan untuk penulis ya, biar nanti kalau misal bikin tulisan atau bikin karangan, setidaknya ada kayak sketsanya lah gitu. Itu menurut saya sih. Baik, terima kasih. Yang kedua adalah menurut saudara Rizak, pengertian dari argumentasi itu apa? Argumentasi ya, sebenarnya untuk argumentasi ini saya kayaknya bisa ya. Argumentasi itu sebenarnya kalau itu tuh opini itu atau pendapat seseorang yang ditulis dijadikan sebuah kalimat atau paragraf gitu loh. Jadi itu argumentasi itu berisi tentang pendapat-pendapat seseorang gitu, pendapat dari tokoh-tokoh, misal kayak tokoh yang digemari atau segala macam. Jadi untuk salah satu gambaran jelasnya argumentasi itu kayak misal saya mengatakan bahwa tempat ini lebih bagus daripada tempat ini, tapi ada yang mengatakan bahwa ini tempat yang B ini lebih bagus daripada tempat A. Nah, itu kan mengatakan pendapat-pendapat dari banyak orang gitu loh. Namun argumentasi ini tidak bersifat untuk mengajak seseorang. Misal kata pendapat saya itu misal ayam geprek di sini itu lebih enak daripada di sini. Tapi saya tidak mengajak. Misal contoh, saya tidak mengajak Anda untuk ayo makan di A, B, lebih macam. Tidak. Untuk argumentasi tidak. Yang untuk mengajak itu ada namanya persuasif. Jadi argumentasi itu ya pendapat orang, tapi tidak bersifat untuk mengajak seseorang itu masuk ikut dengan ini. Oke. Itu menurut saya ya. Kalau mungkin ada yang kurang, mungkin mohon maaf ya, karena itu sepengetahuan saya. Jadi tolong dikoreksi ya. Baik, terima kasih saudara Rizak. Selanjutnya adalah soal yang ketiga. Menurut saudara Rizak, pengertian dari keterampilan menulis itu apa? Keterampilan menulis. Sebenarnya keterampilan menulis itu sebenarnya itu kayak daya dari apa ya, bisa dibilang keterampilan itu kayak kemampuan ya sih, kemampuan dari seorang penulis untuk membuat atau menyusun atau mengungkapkan ide dari gagasan tersebut. Gimana ya jelasinnya? Soalnya kayak saya kurang ini juga sebenarnya. Jadi ibaratnya kemampuan dalam memilih kata atau perkataan dari si penulis gitu loh. Jadi ya dari itu saja keterampilan menulis ya. Ya. Berarti itu adalah kemampuan dari penulis tersebut. Jadi entah dari penulisannya, entah dari cara ininya gitu loh. Itu menurut saya. Kalau ini mohon dikoreksi ya. Baik. Terima kasih atas jawabannya dari saudara Rizak. Ya. Dimohonkan 2 pertanyaan lagi saudara Rizak. Oh, masih ada 2 pertanyaan. Iya. Aduh. Pertanyaannya, tujuan dari kerangka karangan itu apa? Oke. Untuk tujuan kerangka karangan ya. Tujuannya dari katanya itu aja udah tujuan ya, bisa dibilang itu membantu lah, ibaratnya membantu si penulis. Kan tadi saya bilang kan kerangka karangan itu adalah kayak, menurut saya itu kayak sketsa untuk membuat gagasan atau paragraf atau cerita gitu.
Jadi dengan adanya apa namanya, kerangka karangan itu bisa membantu mengurutkan. Jadi misal Anda membuat sebuah apa ya, kayak Karangan. sebuah, ya boleh, sebuah karangan. Nah itu kan pasti ada urutannya, ada yang namanya inilah, ada yang namanya itulah. Nah itu setidaknya tujuan dari kerangka itu mempermudah biar lebih enak gitu loh. Jadi tinggal tulis, misal ada yang ini contoh tuh kayak ada pertama ini harus tulis latar belakang, terus ditambah ini gitu loh. Jadi itu tujuan gamblangnya. Kalau tujuan itu tuh sebenarnya penulis dapat fokus dengan ide-idenya. Jadi nggak melenceng ibaratnya tuh dari temanya di itu. Misal contoh temanya kayak apa ya? Temanya tentang, kalau berkaitan ini kayak misal kalau dengan sesuai jurusan saya, misal tema saya tuh kayak ekonomi gitu loh. Tapi kalau semisal tidak ada kerangka karangan, itu dijelaskan aja gitu loh. Tapi ujung-ujungnya kayak nanti melenceng ke hukum tiba-tiba. Nah, dengan ada kerangka karangan itu setidaknya bisa memfokuskan ide-ide itu, ya. Jadi setidaknya ada apa ya, bisa dibilang Agar lebih struktur. iya, agar bisa inilah masuk lah ibaratnya Ya. tuh. Kalau dalam bahasa kita tuh masuk akal lah itu lah. Oke, itu menurut saya. Mohon kalau mungkin omongan saya mungkin kurang karena mungkin saya masih awam ya orangnya ya, masih belum terlalu tahu mengetahui itu. Jadi tolong dikoreksi kalau semisal perkataan saya ini ada yang salah, mungkin dikoreksi kembali gitu. Oke. Baik, terima kasih Saudara Riza. Dan terakhir dari saya, tujuan dari argumentasi itu apa? Oke, untuk argumentasi kan tadi sudah saya bisa dibilang saya sudah menjelaskan gitu, bahwa sebenarnya itu untuk memperyakinkan pada audiens atau penonton. Misal contoh nih, saya membuat karangan nih, membuat teks argumentasi Ya. dengan tema misal ini apa ya, kalau yang panas ini sebenarnya presiden gitu loh, kayak presiden misal pendapat ini mengatakan bahwa nomor 2 lebih baik atau ini, tapi kita omong yang ini aja ya. Gimana kalau misal kampus A sama kampus B itu, misal kayak kampus A menurut saya itu lebih enak, tapi juga ada yang kekurangannya gitu loh. Ada yang juga mengatakan bahwa ini segala macam. Pokoknya ada perbedaan pendapat. Nah, itu cuma kalau argumentasi itu cuma meyakinkan para audiens, meyakinkan bahwa ini lebih baik gitu loh. Tapi tidak bersifat untuk mengajak. Jadi tujuannya itu meyakinkan para audiens atau para pembaca atau penonton atau pembaca gitu loh, yang baca kan, itu mengatakan bahwa oh begini gitu loh. Tapi tidak bersifat untuk kita ke sana gitu loh. Kayak gambaran jelasnya tuh, saya contoh nih, saya makan di ayam geprek di A, oke, ya. Terus abis itu saya membandingkan ayam geprek yang di B. Menurut saya masih enak di A gitu loh, harga hemat, ayamnya besar-besar gitu. Nah yang di B itu ayamnya cukup besar tapi mahal. Nah kawan kita nih juga mengatakan ini beda, ayamnya lemak, ayamnya ini walaupun mahal tapi lebih enak ayam B gitu loh. Jadi ada perbedaan pendapat gitu, tapi dengan ini meyakinkan bahwa ayam A itu lebih enak gitu loh. Kita meyakinkan bahwa oh ini ayam A, jika ayam A lebih banyak yang diminati atau banyak yang pendapat mengatakan oh bahwa ayam A ini lebih enak karena lebih besar sama murah gitu loh. Oke, ayam A. Tapi itu kan sebagai informasi, tidak bersifat untuk mengajak. Kecuali kalau semisal di akhir kalimat kita mengatakan, kita ke ayam A saja, lebih murah, lebih ini. Itu namanya persuasif. Jadi jangan disamakan ya argumentasi sama persuasif gitu loh. Jadi argumentasi itu tuh opini untuk meyakinkan audiens tapi tidak bersifat untuk mengajak. Oke?
Itu menurut saya. Kalau mungkin di salah mungkin dikoreksi ya. Oke. Itulah, terima kasih untuk saudara Rizak atas jawaban-jawabannya. Oke. Baik, inilah wawancara Wahyu Fajawardana. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan